Istri ketiga Henry bernama Jane Seymour. Sejarah mencatat bahwa dia adalah istri yang paling disayangi oleh Henry dan satu-satunya yang berhak mendapat cinta dari Henry. Hai, namaku Mega dan selamat mendengarkan ceritaku. Ayah Jane Seymour bernama Sir John Seymour, salah satu bangsawan yang cukup dihormati di Inggris. Jane Seymour sendiri lahir antara Oktober 1507 dan Oktober 1508. Kenapa tanggal lahirnya nggak pasti dan nggak diketahui? Karena menurut orang tuanya, sebagai anak ketujuh dan juga perempuan, tanggal lahirnya Jane Seymour itu nggak terlalu penting untuk diingat. Jane Seymour berusia cukup muda, yaitu sekitar 24 tahun ketika menjadi Lady in Waiting dari istri pertama Henry, yaitu Catherine of Aragon. Dan dia juga sempat menjadi Lady in Waiting dari istri kedua Henry, yaitu Anne Boleyn. Dengan pengalaman melayani kedua istri Henry, tentunya Jane Seymour udah mendapat bayangan ya, bagaimana nasibnya kelak jika dia yang menjadi istri Henry. Jane bisa mendapat ketenaran, bisa mendapat gelar Queen, dilayani 24 jam, dan juga tentunya mendapat limpahan kasih sayang dari Henry. Tapi harusnya Jane Seymour juga tahu ya, kalau ada resiko juga sebagai istrinya Henry. Bulan Februari 1536, entah siapa yang memulai, apakah Henry yang mendekati Jane atau malah Jane yang duluan menggoda Henry. Tapi yang pasti di bulan ini udah mulai ada rumor tentang kedekatan Jane Seymour dan Henry. Dimana saat itu emang hubungan Henry nih sama Anne Boleyn itu udah agak retak. Singkat cerita nih, satset 19 Mei 1536 Anne Boleyn dieksekusi. Kepalanya dipenggal sama Henry. Keesokan harinya pada tanggal 20 Mei, Henry mengumumkan pertunangannya dengan Jane Seymour. Dan gak pakai lama, 11 hari kemudian Henry dan Jane Seymour resmi menikah. Gak nyampe 1 bulan setelah Anne Boleyn dipenggal. Dan cuma perlu beberapa bulan aja bagi Jane Seymour dari bangsawan biasa menjadi Ratu Inggris. Banyak sejarawan yang percaya kalau hal ini tuh emang rencananya Jane Seymour, yang emang dari awal tuh pengen menjadi ratu. Jadi dia ngikutin jejak bos lamanya, yaitu Anne Boleyn, tentang gimana caranya merebut seorang pemimpin Inggris dari istri lamanya. Jadi ketika Henry nih menulis surat ke Jane yang berisi ajakan untuk ke kamarnya, surat itu dibalikin lagi ke Henry dengan alasan dia itu mau pernikahan yang sah, bukan cuma jadi simpenan aja. Ini persis seperti apa yang dilakukan Anne Boleyn dulu. Dan ya, rencana ini berhasil. Buktinya sekarang Jane Seymour yang menjadi istri ketiga Henry sekaligus menjadi ratu berikutnya. Tapi tentu aja ada versi lainnya yang bilang kalau Jane itu sebenarnya 100% enggak bersalah. Dia emang dijadikan simpanan oleh Henry, dan sejak Anne dieksekusi, Jane gak punya pilihan lagi selain menikah sama Henry. Karena Henry ini sendiri nggak mungkin kan udah pacaran, udah ketahuan sama Jane tapi malah nggak dinikahin. Henry disebutkan sangat jatuh cinta sama Jane Seymour. Meskipun sih ada beberapa pihak yang nggak setuju sama pernikahan mereka. Ada yang beranggapan bahwa Jane itu terlalu biasa aja untuk menjadi istri dari raja. Mukanya Jane biasa aja, keluarganya Jane juga biasa aja. Bahkan umurnya terlalu tua nih untuk menikah dengan Henry. Jane sendiri umurnya udah 27-28 tahunan ketika menikah dengan Henry. Kalau dibandingin sama dua istri sebelumnya yang cantik, berpengaruh, dan pintar, Jane Seymour itu nggak ada apa-apanya. Terus kenapa kira-kira ya Henry milih Jane? Itu karena Jane adalah kebalikan dari kedua istri sebelumnya. Jane itu biasa aja, dan karena dia biasa aja, maka Jane itu nggak bakal ngasih beban apa-apa ke Henry. Malah bakal nurut aja sama Henry. Ya, Henry itu berharap Jane sebagai istri yang penyayang dan cuma nurut aja, nggak berontak. Mary, anak sulungnya Henry, kan sempat dianggap sebagai anak tidak sah ya, karena ibunya Catherine of Aragon itu bukan ratu lagi. Bahkan gelar princessnya Mary itu dicabut, jadi Mary itu cuma bergelar Lady Mary doang. Mary yang berumur 20 tahun saat itu bahkan menjadi Lady in Waiting dari anaknya Anne Boleyn, yaitu Elizabeth. Nah, si Jane Seymour ini yang punya ide untuk membebaskan Mary, alias mengembalikan gelar Mary dari Lady menjadi Princess Mary lagi. Bahkan Jane itu memperlakukan Mary selayaknya anak perempuannya sendiri, dan itu bikin Mary menyukai Jane Seymour. Jane Seymour adalah istri seorang raja yang menjadikan dia Queen Consort. Meski begitu, dia tuh tidak
tidak pernah benar-benar mendapatkan coronationnya atau penobatannya sebagai ratu. Itu karena Henry saat itu merasa bimbang menjadikannya ratu. Melihat dari pengalaman istri-istri sebelumnya nih, Jane Seymour akan mendapatkan coronationnya nanti jika dia berhasil melahirkan anak laki-laki. Begitu keputusan Henry. Sedangkan Henry nih selama 27 tahun menjadi raja, Henry masih belum punya anak laki-laki yang akan mewarisi tahtanya. Udah lumayan hilang lah ya harapannya Henry dengan istri ketiganya ini. Tapi nggak lama kemudian nih, Jane Seymour hamil. Selama kehamilan ini, para dokter dan ahli astronomi sangat percaya dan meyakinkan sang raja bahwa bayi yang dikandung oleh Jane ini adalah bayi laki-laki. Perkataan tersebut benar-benar bikin Henry penuh harapan. Sayangnya nih, meskipun bayi tersebut ternyata emang laki-laki, tapi kemunculannya penuh rintangan. 9 Oktober 1537, Jane Seymour mengalami kontraksi kehamilan. Kontraksi ini sangat bikin Jane Seymour kesakitan. Bahkan sampai 2 hari berlalu, Jane itu tetap mengalami kontraksi. Tapi kontraksi aja nih, nggak ada tanda-tanda bayinya bakal lahir. Berita ini benar-benar bikin Henry kalut karena bayi ini tuh adalah bayi yang sangat dia tunggu, harapan terakhirnya Henry. Akhirnya pada hari ketiganya nih, tepatnya tanggal 12 Oktober 1537 jam 2 pagi, bayi laki-laki tersebut berhasil lahir. Dan benar saja, bayi yang lahir adalah bayi laki-laki. Bayi tersebut diberi nama Edward. Nantinya bayi itu juga yang akan menjadi Raja Edward ke-6 dari Inggris. Bisa ketebakkan betapa bahagianya Henry. Apalagi Jane Seymour, dia lebih bahagia lagi karena bisa ngasih Henry anak laki-laki yang nggak bisa dikasih oleh istri-istri sebelumnya. Jane Seymour yakin dengan kelahiran bayinya ini, maka dirinya juga bisa memperkuat posisinya sebagai Ratu Inggris. Di lain sisi, Henry nih yang akhirnya bisa melihat bayi laki-laki sehat sebagai pewaris tahtanya merasa sangat bangga. Dia menganggap Jane adalah cinta sejatinya. Tapi nggak lama kemudian ada berita buruk. Pada 15 Oktober 1537, 3 hari setelah melahirkan, Jane Seymour mengalami demam. Dia terkena infeksi akibat melahirkan. Hal ini emang sering terjadi di saat itu karena emang kebersihan masih kurang banget ya. Ditambah dia itu juga udah kelelahan 3 hari ngalamin kontraksi nonstop. Dalam 9 hari ke depan kemudian sakitnya Jane Seymour ini makin parah. Nggak ada kemajuan nih. Sampai akhirnya pada 24 Oktober saat tengah malam, Jane Seymour tiba-tiba meninggal. Henry saat itu amat sangat berduka dengan kematian Jane. Kelak nih, pemakamannya Jane Seymour menjadi satu-satunya pemakaman ratu yang layak di antara ke-6 istrinya. Bahkan Henry dikatakan akibat kematiannya Jane Seymour nih, Henry itu berminggu-minggu menggunakan pakaian hitam untuk menunjukkan betapa dia berduka dan kehilangan sosok istri tercintanya ini. Jane Seymour kemudian dimakamkan di Westminster Abbey dan nantinya ketika Henry meninggal, Henry juga dimakamkan di sebelahnya Jane. Begitulah Jane Seymour sayangnya hanya menjadi ratu selama 17 bulan, bahkan belum sempat menjadi ratu resmi karena nggak ada coronationnya. Tapi Jane berhasil membawa kebahagiaan terbesar untuk Henry. Jane berhasil melahirkan seorang calon raja Inggris di masa depan nantinya dan meneruskan garis dinasti Tudor. Berikutnya aku akan cerita tentang istri keempatnya Henry, yaitu Anne of Cleves. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah ya gimana pendapat kalian tentang istri ketiga Henry ini. See you in the next video, bye bye.